Kata siapa gunung bisa menghilangkan masalah? Mungkin di gunung beberapa masalah bisa kita lupakan, tapi sekembalinya di kota, penat itu akan kembali lagi dan lagi. Di Malang, terdapat gunung yang membentang luas bernama Gunung Putri Tidur. Gunung Putri Tidur tersusun dari 3 puncak. Di sana terdapat puncak Gunung Panderman, Gunung Kawi, dan yang akan kami daki kali ini, Gunung Putak. Dengan diinisiasi oleh kerabat kantor saya bernama Mas Irul, saya mengajak Mas Rizky dan Mas Ardi untuk menyambangi Gunung Putak via Panderman, Batu. Di antara kami berempat, hanya Mas Irul dan Mas Rizky yang pernah menyambangi Gunung Putak. Itu pun sudah beberapa tahun belakangan. Katanya sekarang Gunung Putak ada perubahan jalur agar pendaki tidak melewati tanjakan-tanjakan yang bisa dikatakan cukup terjal. Kita hari ini mau kemana Mas Riz? Ke Buta. Ke Buta. Yang bungkus 4. Yang makan sini. Yang makan sini 4 juga. Sesampainya di Batu, kami membeli sarapan dan membungkus untuk dimakan nanti siang. Rencananya kami akan masak 3 kali di Gunung Putak, malam, pagi, dan siang saat pulang. Sesampainya di pos, setelah mengurusi maksi dan packing ulang karier, kami berempat berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pendakian di pagi hari ini, semoga apa yang kita tuju tercapai, yaitu di Gunung Putak ketinggian 2800 mdpl. Semoga berangkat dengan selamat, sehat, pulang dengan sehat juga, dengan selamat juga, dan semoga cuacanya mendukung, tidak hujan, tidak badai. Doa sesuai keyakinan masing-masing. Buta Gundul. Trek dari base camp menuju pos 1 terbilang lumayan panjang. Pasalnya, jalur lama yang turun ke bawah ini jadi melipir melewati bukit. Tentunya jalur ini lebih menanjak. Sana hutan lindung. Kontur trek menuju pos 1 penuh dengan pasir yang debunya berterbangan. Teman-teman yang melewati jalur ini wajib memakai masker atau buff. Berada pada ketinggian di bawah 1000 mdpl dengan sesekali motor warga lokal yang lewat membuat kami sedikit-sedikit harus berhenti. Selain karena udara terasa panas, kami semua juga tidak pemanasan terlebih dahulu. Nah, ini jangan ditiru ya teman-teman. Kita wawancara dengan Mas Irul ya. Mas Irul sudah berapa kali tidak mendaki? Kalau berapa kali? Ya nggak berkali-kali. Kalau berapa lama ya? Terakhir 2018. Veteran ya. Ini ketemu sama veteran BPJS hiker ini guys. Halo. Mas Ardi, kita baru pertama kali ke Gunung Putak ya. Iya, baru pertama kali jalurnya jadi berubah. Kata Mas Rizky. Jalur berubah. Naik ke atas. Harusnya kita itu lewat bawah katanya Mas Rizky, cuman Jalur atas ini. jalurnya diputer. Jadi kita awal-awal langsung naik. Embo yo kenapa lah ambek Mas Ardi mesti munggah terus igir meranak yo ngono munggah terus. Menguji kesabaran. Menguji kesabaran. Ini nanti ada berapa pos Mas Rizky? 7. Ini belum di pos 1. Belum. Seharusnya lihat bawah pos 1 ya Mas. Harusnya kalau lihat bawah sudah pos 1. Terus ketemu sumber ya Bang. Sumber Kencono. Oke, nanti kalau sudah sampai di pos 1 kita kabarkan lagi. Dah.
perjalanan pos 1 kami menghabiskan waktu 1,5 jam perjalanan. Di pos 1 terdapat warung dan sumber mata air. Saking tidak kuatnya menahan haus, saya, Mas Ardi, dan yang lain membeli extra jos. Dan yang luar biasa adalah es batunya ditaruh di mana ya? Kesuwan nih bos. Di jalur Gunung Butak via Panderman terdapat 2 sumber mata air yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mengisi ulang air yang sudah mulai habis saat perjalanan. Sumber mata air pertama ada di sini dan yang kedua ada di Sabana atau pos 5. Perjalanan menuju pos 2 adalah perjalanan yang paling melelahkan di antara perjalanan menuju pos-pos lain. Pasalnya, jalan yang semestinya kami lewati bernama Tanjakan PHP kini berganti jalur yang lebih landai, namun tidak bisa dibilang datar. Jalur yang semestinya kita tinggal lurus, kini harus memutar bukit 2 kali untuk mencapai pos 2. Tanjakan PHP guys, tidak selesai-selesai. Sebenarnya ini penggantinya sih, bukan tanjakan PHP yang sebenarnya, tapi sama aja nggak selesai-selesai. Ini ceritanya kita muter gitu. Atas kan tanda. Oh, nah, suka. Kalau ingin tahu tanjakan PHP, awalnya dari situ, terus tembus ke situ, munggah terus, kita lewat situ. Wah, nice. Perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 menghabiskan waktu 1 jam perjalanan. Dan sesampainya di pos 2, kami istirahat, sholat, dan makan. Ayo, baleni. Gue Mas Darien. Oh, Mas, kalian. Makan siang. Oh iya, buat yang penasaran gimana sholatnya kalau di gunung, untuk kiblat kita bisa melihat kompas atau melihat posisi matahari. Jika siang letak matahari sedikit ke arah timur, maka kiblatnya berada di balik itu. Intinya, jangan sampai waktu perjalanan kita mengganggu waktu ibadah kita. Kalau sudah waktunya istirahat ya istirahat, makan ya makan, sholat ya sholat. Oke? Lanjut. Trek perjalanan menuju pos 3 bisa dibilang trek paling santai yang kami lewati. Rute yang paling panjang namun sangat landai. Ditambah dengan vegetasi tinggi yang melindungi kami dari trik, membuat perjalanan kami terasa begitu ringan. Kami berempat bisa berjalan santai namun terasa lebih cepat. Pada perjalanan menuju pos 3, kami melewati 2 jenis hutan. Yang saya tahu di sana ada hutan lumut dan sedikit hutan cemara. Jika kita sudah menemui pohon cemara, maka kita sudah sangat dekat dengan pos 3. Sesampainya di pos 3, kami memutuskan untuk lanjut saja. Pos 3 sudah lumayan ramai untuk dijadikan tempat istirahat. Kami memutuskan untuk istirahat di jalur menuju pos 4. Kita iki daripada sing pas loro mau nang pos 3. Tapi mungkat. Ketika perjalanan menuju pos 4, saat jalanan masih landai-landainya, Mas Rizky mulai sedikit-sedikit berhenti. Beberapa kali Mas Rizky menyuruh kami untuk jalan terlebih dahulu dan membiarkannya menyusul dari belakang. Wah, ada apa ini? Firasat saya tidak enak. Rupanya lutut Mas Rizky baru saja terkilir. Wah, bagaimana ini?
Akhirnya saya menemani Mas Rizky dan membiarkan Mas Ardi dan Mas Irul berjalan lebih dahulu di depan. Meski tidak tertinggal jauh, namun waktu perjalanan kami menjadi lebih lama karena kami tidak boleh memaksakan Mas Rizky yang sedang terkilir. Lebih baik berjalan pelan tapi semuanya selamat daripada cepat-cepat tapi ada salah satu dari kita yang tidak baik-baik saja. Berangkat sama-sama, turun juga harus sama-sama. Intinya saling menjaga, karena bagian terbaik dari sebuah perjalanan adalah tentang bagaimana kita menghadapi tantangan perjalanan itu bersama-sama. Sebab perjalanan molor ini kami tidak mencapai pos 4 tepat waktu. Pos 4 ini adalah hutan cemara yang menjadi pos terakhir sebelum nantinya kita menemukan sabana atau tempat bermalam nantinya. Dalam perjalanan, saya terus berpikir, apa seharusnya kita berhenti dulu saja? Apa kita mendirikan camp darurat saja di sini? Saya khawatir Mas Rizky tidak kuat melanjutkan perjalanan. Namun saat saya berdiskusi dengan Mas Ardi dan yang lain, mereka ragu kita bisa bertahan semalam mengingat stok air kita menipis untuk makan dan minum semalam. Sehingga mau tidak mau kami harus mencapai sabana agar bisa mengisi ulang minum. Langit mulai gelap, kami mulai memasang jaket dan menyalakan headlamp masing-masing. Saat kita melanjutkan perjalanan, baru saja beberapa langkah, Mas Rizky terjatuh. Dan itu membuat saya dan teman-teman sangat takut. Kemudian saya menyuruh Mas Rizky untuk melepas tasnya agar tidak ada beban di pundak. Lalu saya tawarkan Mas Rizky untuk bergantian membawa tas saya yang lebih ringan. Setelahnya kami kembali atur posisi. Kali ini saya berada di depan, Mas Rizky di belakang saya agar saya lebih mudah mengamati langkahnya sekaligus sebagai navigator perjalanan menuju sabana, disusul oleh Mas Ardi dan Mas Irul. Menjadi yang terdepan dan memastikan yang di belakang baik-baik saja rupanya tidak mudah. Di jalur yang sudah mulai gelap dan sempit, saya mesti menahan angin dari depan, namun tidak boleh juga berjalan terlalu cepat agar tidak meninggalkan kawanan di belakang saya. Saat perjalanan, saya seringkali membaca bismillah, la haula wala quwata illa billah, dan semua bacaan-bacaan yang saya yakini dapat mempermudah langkah kaki kami menuju sabana. Pada titik di mana kita sudah mengupayakan yang terbaik dan kita tidak tahu lagi apa yang mesti kita lakukan selain jalan terus sebisa kita, dan kita juga tidak tahu hal apa yang menanti kita di depan sana. Pada titik ini, kita sangat butuh perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Hal ini menyadarkan kami berempat bahwa mendaki bukan perihal menaklukkan gunung atau bergaya sok gagah di gunung, karena sejatinya kita ini adalah makhluk kecil yang bahkan tidak ada apa-apanya bila disandingkan dengan alam. Kami sampai di sabana sekitar jam 7 sore, kemudian langsung mendirikan tenda, menghangatkan badan, mengisi sumber air, masak, kemudian istirahat untuk persiapan ke puncak esok hari. Pagi ini, ketika membuka tenda, saya takjub dengan sabana yang membentang luas di Gunung Butak. Tanah lapang dengan rumput kecil yang dikelilingi oleh pepohonan cemara di kanan kirinya. Beberapa persahabatan muncul dari beberapa tenda. Rasa hampir putus asa semalaman terbayar lunas dengan pemandangan sabana pagi ini, yang hampir semalaman gagal untuk bermalam di sabana. Dan perasaan sangat lega menghiasi hati kami. Setelah menyiapkan perbekalan, kami lanjut summit. Kali ini perjalanan kami terasa lebih ringan, mengingat beban yang kami bawa hanya 1 botol air minum yang digendong dengan ransel kecil. Mas Rizky tidak ikut summit mengingat kondisi kakinya yang belum sepenuhnya pulih. Ini santuy, perjalanan santuy. Santai, nggak bawa beban. Tidak buru-buru summit, Iya. menikmati Ya, inilah, sabana. Tujuan kita fotokan dulu kan tujuan kita. Trek menuju puncak tergolong menanjak tapi masih sangat ramah bagi pendaki pemula. Pasalnya, kami tertutup dengan vegetasi yang sangat tinggi sehingga terik matahari tidak sampai mengenai kami secara langsung.
Perjalanan dari puncak membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit jalan santai. Akhirnya kami bertiga bisa mencapai puncak Gunung Butak. Sangat mengharukan bagi saya untuk bisa mencapai puncak Gunung Butak. Dan ini adalah pertama kalinya saya mendapatkan bonus dari sebuah pendakian, yaitu berada di puncak gunung. Lepas sudah segala kesombongan dan keangkuhan, seketika semua permasalahan yang mengorek hati saya hilang. Karena berada di sini membuat saya merasa sangat kecil. Bahkan dengan semua masalah-masalah yang saya hadapi, sebuah bekal untuk kembali lagi ke kota dengan hati yang lebih lapang, dan tentunya kembali siap untuk ditimpa masalah. Halo Mas Isul. Tentunya dengan jiwa yang lebih tegar Kita di dan mana ini, usaha Mas yang Isul? lebih maksimal. Kita di Gunung Butak di Gunung ketinggian Butak. 2860 itu awannya. Subhanallah. Gimana Mas Ardi perasaannya mencapai puncak untuk pertama kalinya? Senang sekali. Pertama kalinya ya. Pertama kalinya. Tiap naik gunung tidak Paling pernah ke tinggi. puncak, selain ke Iya. pundak. Paling tinggi ini 2868 mdpl. Woi, hari ini Hari ini Lu. baru pertama. Maklum. luar biasa. Semangat Mas, kita juga Oke, sama. siap. Tiga. Ada salam-salam Mas, kesan-kesan? Ada, cuma sedikit, mungkin setengah menit. Pesannya cuma satu buat yang rebahan di rumah, sukanya bilang apa sih naik ke gunung, apa sih enaknya, belum tahu dia mananya kayak gini. Untuk saya satu, ambil cutimu, ambil uang tabunganmu, mari mendaki bersamaku. Asik. Apapun aktivitas Anda, dimanapun Anda berada, di ketinggian berapapun, tetap patuhi protokol kesehatan. Pakai masker. Untuk yang saat ini sedang berjuang, hampir menyerah, jatuh bangun, dan sudah berusaha keras tapi gagal terus, ya kita sama. Jangan pernah menyerah sampai kesuksesan itu datang ke kita semua. Lalu, kata siapa gunung bisa menghilangkan masalah? Sadar atau tidak, gunung tidak bisa membuat masalah kita menjadi hilang. Tapi di gunung, kita menjadi tahu bahwa setiap orang memiliki batas, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk melampaui batas diri mereka. Mungkin saat ini kita merasa ada pada titik tertinggi di batas kita. Kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Tapi, setiap orang punya kesempatan untuk melebihi apa yang dimilikinya hari ini. Melampaui batas butuh tekad yang kuat, serta keberanian untuk memulai langkah pertamanya. Dan yang paling penting adalah, kita perlu memastikan bahwa ada orang-orang terdekat yang senantiasa mendukung dan menemani langkah kecil kita, walaupun hanya satu orang. Sebab, berjuang sendirian tanpa adanya dukungan bisa meruntuhkan mental dan rasa percaya diri kita. Tetap percaya bahwa hidup senantiasa menyajikan kejutan-kejutan baru pada setiap bagiannya, dan kita adalah pemeran utama yang selalu dituntut untuk menjadi lebih kuat setiap detiknya. Nantikan cerita perjalanan selanjutnya. Apabila video ini bermanfaat, silakan tinggalkan jempol ke atas atau bagikan pada kerabat terdekat kalian. Apabila ada yang ingin membagikan kisahnya, tulis di kolom komentar. Tetap bagikan apapun yang kalian suka. Salam cerita perjalanan.